Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Adigineo Pratidina, STB 4056, absensi 02. Izin memperkenalkan diri, nama Christian Disaputra, STB 4065, absen 11. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 54, nama Febi Kurera Pancagumai, STB 4073, nomor absen 19. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Dinyoman Fitria Widya Smita, STB 4087, nomor absen 33. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Hermansyah, STB 4078, nomor absen 24. Taruna Madya Syafri Hadi Susanto, STB 4097. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Syawalaudin Yoga Pratama, STB 4100, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 54, nama Wildan Anggoro Putro, STB 4103, absen 49, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan A. Izin, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang biopsikososial. Model kesehatan dan penyakit biopsikososial adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh George L. Engel yang menyatakan bahwa interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial menentukan penyebab, manifestasi, dan hasil dari kesehatan dan penyakit. Secara historis, teori populer seperti debat sifat versus pengasuhan mengemukakan bahwa salah satu dari faktor-faktor ini cukup untuk mengubah arah perkembangan. Model biopsikososial berpendapat bahwa satu faktor saja tidak cukup. Itu adalah interaksi antara susunan genetik orang atau biologi, kesehatan mental dan perilaku atau sosiologi, dan konteks sosial dan budaya yang menentukan arah hasil terkait kesehatan mereka. Model biopsikososial memandang perilaku sehat dan sakit sebagai produk karakteristik biologis seperti gen, faktor perilaku seperti gaya hidup, stres, dan keyakinan kesehatan, dan kondisi sosial seperti pengaruh budaya, hubungan keluarga, dan dukungan sosial. Model biopsikososial menyatakan bahwa sehat dan sakit ditentukan oleh interaksi dinamis antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Menurut model biopsikososial, itu adalah keterkaitan yang mendalam dari ketiga faktor biologis, psikologis, sosial yang mengarah pada hasil tertentu. Masing-masing komponen sendiri tidak cukup untuk secara definitif mengarah pada kesehatan atau penyakit. Komponen psikologis dari model biopsikososial berusaha menemukan landasan psikologis untuk gejala tertentu atau serangkaian gejala. Misalnya, impulsif, lekas marah, kesedihan yang luar biasa, dan lain-lain. Faktor sosial dan budaya dikonseptualisasikan sebagai serangkaian peristiwa stres tertentu, diberhentikan misalnya, yang dapat berdampak berbeda pada kesehatan mental orang-orang dari lingkungan dan sejarah sosial yang berbeda. Terlepas dari kegunaannya, ada masalah dengan model biopsikososial, termasuk tingkat pengaruh yang dimiliki setiap faktor, tingkat interaksi antar faktor, dan variasi antar individu dan rentang kehidupan. Pengaruh biologis pada kesehatan. Pengaruh biologis pada kesehatan termasuk susunan genetik individu dan riwayat trauma fisik atau infeksi. Banyak kelainan memiliki kerentanan genetik yang diturunkan. Faktor resiko tunggal terbesar untuk mengembangkan skizofrenia. Misalnya memiliki kerabat tingkat pertama dengan penyakit, resiko 6,5%. Lebih dari 40% kembar monozigot dari mereka yang menderita skizofrenia juga terpengaruh. Jika salah satu orang tua terkena, resikonya sekitar 13%. Jika keduanya terpengaruh, resikonya hampir 50%. Jelas bahwa genetika memiliki peran penting dalam perkembangan skizofrenia, tapi juga jelas bahwa harus ada faktor lain yang berperan. Faktor non-biologis tertentu, yaitu lingkungan, mempengaruhi ekspresi gangguan pada mereka yang memiliki resiko genetik yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang kelima adalah pengaruh psikologis terhadap kesehatan. Komponen psikologis dari model biopsikososial berusaha menemukan landasan psikologis untuk gejala tertentu atau serangkaian gejala seperti impulsif, lekas marah, kesedihan yang luar biasa, dan lain-lain. Individu dengan kerentanan genetik mungkin lebih cenderung menampilkan
pemikiran negatif yang menempatkan mereka pada risiko depresi. Sebagai alternatif, faktor psikologis dapat memperburuk kecenderungan biologis dengan menempatkan orang yang rentan secara genetik pada risiko perilaku beresiko lainnya. Misalnya, depresi sendiri mungkin tidak menyebabkan masalah hati, tapi seseorang dengan depresi mungkin lebih cenderung menyalahgunakan alkohol dan oleh karena itu mengembangkan kerusakan hati. Peningkatan pengambilan risiko mengarah pada peningkatan kemungkinan penyakit. Pengaruh sosial terhadap kesehatan. Faktor sosial meliputi status sosial ekonomi, budaya, teknologi, dan agama. Misalnya, kehilangan pekerjaan atau mengakhiri hubungan romantis dapat menempatkan seseorang pada resiko stres dan penyakit. Peristiwa kehidupan seperti itu dapat mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan depresi yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada masalah kesehatan fisik. Dampak faktor sosial secara luas diakui pada gangguan mental seperti anoreksia nervosa, yakni gangguan yang ditandai dengan penurunan berat badan yang berlebihan dan disengaja meskipun ada bukti berat badan rendah. Industri fashion dan media mempromosikan standar kecantikan yang tidak sehat, yang menekankan ketipisan daripada kesehatan. Hal ini memberikan tekanan sosial untuk mencapai citra tubuh ideal, meskipun ada resiko kesehatan yang jelas. Faktor budaya yang juga termasuk dalam ranah sosial adalah faktor budaya. Misalnya perbedaan dalam keadaan, harapan, dan sistem kepercayaan dari kelompok budaya yang berbeda berkontribusi pada tingkat prevalensi yang berbeda dan ekspresi gejala gangguan. Misalnya anoreksia, kurang umum di budaya non-barat karena mereka kurang menekankan pada ketipisan pada wanita. Budaya dapat bervariasi di rentang geografis yang kecil, seperti dari daerah berpenghasilan rendah ke daerah berpenghasilan tinggi, dan tingkat penyakit berbeda di seluruh komunitas ini. Budaya bahkan dapat mengubah biologi seperti yang ditunjukkan oleh penelitian tentang epigenetik. Secara khusus, penelitian tentang epigenetik menunjukkan bahwa lingkungan sebenarnya dapat mengubah susunan genetik individu. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa individu yang terpapar kepadatan penduduk dan kemiskinan lebih beresiko mengalami depresi dengan mutasi genetik aktual yang terbentuk hanya pada satu generasi. Dalam penerapan model biopsikososial ini menyatakan bahwa cara kerja tubuh, pikiran, dan lingkungan semuanya saling memengaruhi. Nah, menurut model ini tidak satu pun dari faktor-faktor ini secara terpisah, di mana secara definitif pada kesehatan atau pada penyakit. Ini merupakan sebuah keterkaitan mendalam dari ketiga komponen yang mengarah pada hasil tertentu. Promosi kesehatan harus mengatasi ketiga faktor tersebut karena semakin banyak literatur empiris menunjukkan bahwa kombinasi status kesehatan, persepsi kesehatan, dan hambatan sosial budaya untuk mengakses perawatan kesehatan yang memengaruhi kemungkinan pasien terlibat dalam perilaku yang mempromosikan kesehatan, seperti minum obat, diet, atau nutrisi yang tepat, serta melakukan aktivitas fisik. Baik, pada bagian kali ini kami akan mencoba menjelaskan bagaimana kaitan antara konsep biopsikososial dengan salah satu masalah yang umum menyerang lapas dan rutan di Indonesia. Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dewasa, yaitu seks. Ketika seorang manusia telah mencapai usia dewasa, dalam perkembangannya kebutuhan biologisnya ini tidak lagi sekedar makan dan minum, tapi juga mulai masuk ke dalam ranah seks atau pemenuhan nafsu. Ketika seseorang menjadi narapidana, hilanglah cara pemenuhan kebutuhan biologis tersebut dan mau tidak mau mereka dimasukkan ke dalam suatu lingkungan baru, yaitu penjara. Di sisi ini, kita akan melihat dari sisi biologis di mana seseorang tersebut sudah tentu dicabut hak kebebasannya dan kehilangan kemampuan untuk mendapatkan akses ke dunia luar dalam hal ini, yaitu kontak atau berhubungan dengan lawan jenis. Ketika kebutuhan biologis ini tidak tersalur, ini akan menimbulkan stres akibat dorongan atau pemenuhan nafsu yang tertahan.
Selanjutnya kita akan beralih ke konsep psikologis, di mana dorongan pemenuhan kebutuhan ini akan mencapai tahap puncak, di mana seseorang tersebut tak mampu lagi menahannya. Ketika sudah berada dalam tahap ini, berangsur-angsur kesadaran moral orang tersebut akan mulai melemah apabila tidak diberikan penanganan yang tepat oleh ahli psikologi. Kita lihat dari sisi sosialnya, di mana di dalam penjara dipenuhi oleh orang yang terdesak dan memiliki satu kebutuhan dasar yang sama. Nahasnya, mereka ini hanya mampu berhubungan dengan sesama napi, yaitu laki-laki akan dikumpulkan jadi satu dengan laki-laki, begitu juga dengan sebaliknya pada perempuan. Selain dengan petugas, ditambah situasi COVID yang melarang adanya kunjungan keluarga. Dorongan tadi ini akan semakin kuat serta ditambah dengan tingkat stres yang tinggi hingga terjadilah transaksi antar narapidana untuk pemenuhan tersebut karena mereka sama-sama membutuhkan. Akhirnya terjadilah penyimpangan seksual antar narapidana. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Tapi menurut pendekatan kelompok kami, dalam konsep biopsikososial ini, alangkah bijaknya mengobati dari sisi biologis dulu, psikologis, baru sosial. Pendekatan biologis yang dapat diberikan kepada napi adalah dengan pemberian kunjungan keluarga. Itu sangat membantu menurunkan tingkat stres napi. Tetapi di tengah corona ini kunjungan tidak diberlakukan. Ini bisa disiasati dengan penerapan protokol kesehatan serta memberikan sekat agar virus tidak menyebar. Sempat ada isu mengenai bilik asrama khusus napi. Hal ini diurungkan karena ditakutkan akan menimbulkan lebih banyak penyimpangan baik dari sisi napi maupun petugas. Oleh karena itu, satu-satunya harapan kami melalui kunjungan keluarga yang dapat berjalan maksimal di luar pandemi COVID ini. Nah, jika sebelumnya sudah membahas masalah biologis, sekarang kita akan masuk ke dalam ranah psikologis. Di sini napi diberikan bimbingan konseling secara mandiri atau perorangan ataupun individu. Dengan begitu, napi dapat berpikir secara rasional dan normal, serta tingkat stres dapat diatasi di tangan seorang ahli psikolog. Bimbingan konseling yang diberikan dapat diiringi dengan adanya bimbingan spiritual oleh seorang tokoh agama. Dengan penanaman moral spiritual yang bagus terhadap narapidana akan membantu meningkatkan semangat narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan pendekatan sosial untuk napi? Secara sosial, setelah biologis dan psikologis teratasi, lingkungan sosial akan ikut berkembang mengikuti keadaan individu yang ada di dalam lingkungan tersebut. Apabila individu di lingkungan tersebut sudah berisi orang-orang dengan pikiran positif dan aura yang positif, secara otomatis suasana lingkungan berkembang ke arah yang positif pula. Pembentukan lingkungan yang positif harus diiringi dengan pengurangan jam kosong, sehingga napi tidak stres, serta berpikir yang macam-macam, karena padatnya kegiatan yang diberikan melalui bimbingan kerja dan kegiatan rekreasi yang ada di dalam lapas. Bimbingan kerja yang baik adalah bimbingan kerja yang dapat memberikan hasil nyata kepada warga binaan pemasyarakatan, entah berupa uang atau barang yang diterima individu. Ini menjadi sebuah reward kecil untuk napi agar lebih semangat dalam bekerja. Setelah kita menyimak teori dari pendekatan biopsikososial, mari kita perluas kembali dan memperdalam pemahaman kita mengenai pendekatan biopsikososial ini melalui salah satu kasus yang pernah terjadi, yaitu Fred West, pembunuh berantai dari Inggris. Pemahaman pendekatan biopsikososial ini akan kita perdalam melalui salah satu kasus yang kontroversial, yaitu pasangan suami istri pembunuh berantai dari Inggris yang bernama Fred dan Rosemary West. Sekarang mari kita melihat kehidupan mereka satu persatu. Mengenai Fred, pada tanggal 29 September tahun 1941, Frederick West atau yang dikenal dengan Fred West lahir dari sebuah keluarga miskin di Inggris. Ia merupakan anak tertua kedua dari 6 bersaudara. Ia mengungkapkan bahwa insest merupakan bagian yang diterima di dalam keluarganya, di mana ayahnya kerap melakukan pelecehan seksual terhadap saudarinya. Dalam wawancara polisi, Fred mengungkapkan bahwa saat besarnya nanti, ia ingin menjadi seperti ayahnya. Fred dilecehkan secara seksual oleh ibunya sejak berusia 12 tahun, yang kemudian di usia 13 tahun, ia diketahui telah beberapa kali memerkosa beberapa gadis di lingkungan rumahnya. Fred mengalami beberapa kecelakaan yang menyebabkannya menderita cedera berat pada kepalanya, sehingga dilaporkan setelah mengalami kecelakaan, ia menunjukkan temperamen yang mudah berubah dan juga menjadi suka mencuri.
Sebelum menikah dengan Rosemary, Fred pernah menikah dengan Catherine Bernadette Costello, yaitu seorang wanita keturunan Skotlandia. Dari pernikahannya tersebut, Fred dikaruniai 2 anak, namun Fred dan Catherine akhirnya bercerai karena Fred berselingkuh dan sering melakukan kekerasan terhadap Catherine dan kedua anaknya. Lalu bagaimana jika kita melihat dari seorang Rosemary? Rosemary memiliki nama lengkap Rosemary Pauline Letts, lahir dari pasangan Bill dan Daisy Gwendolyn Letts pada tanggal 29 November tahun 1953. Masa kecil Rosemary tidak kalah suramnya dengan sang suami, Fred, di mana ibunya mengalami depresi saat mengandung Rosemary dan ayahnya sempat melakukan kekerasan pada ibunya untuk merebut hak asuhnya. Saat remaja, kabarnya sang ayah sering melampiaskan hasrat seksualnya pada Rosemary. Mengenai pasangan suami istri Fred dan Rosemary West. Pada bulan Mei tahun 1992, kepolisian akhirnya berhasil menangkap pasangan suami istri sadis ini, di mana setelah melalui pemeriksaan, Fred diduga sudah melakukan pembunuhan sebanyak 12 kali, sementara sang istri Rosemary diduga sudah melakukan pembunuhan sebanyak 10 kali. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi sayangnya Fred ditemukan tewas gantung diri sebelum memulai masa hukumannya tersebut. Fred dan Rosemary diketahui memiliki anak di mana salah satunya bernama Stephen West. Pada tahun 2004, Stephen pada saat berusia 31 tahun juga dipenjara selama 9 bulan setelah mengakui bersalah atas tuduhan hubungan seksual dengan seorang gadis berusia 14 tahun. 9 tahun sebelum penangkapan, ia berkata pada wartawan, "Saya duduk dan berpikir, Yesus Kristus, bagaimana jika suatu hari terlintas dalam pikiran saya untuk menyakiti seseorang? Saya tahu saya sangat mirip dengan ayahku dalam sifatnya, bukan sifat buruknya, pikirannya, tetapi hal-hal tertentu. Terkadang saya mengatakan sesuatu dan sepertinya dia mengatakannya, lalu saya khawatir." Lalu bagaimana analisis pendekatan biopsikososial terhadap Fred West? Ada beberapa faktor penting yang mungkin berkontribusi pada perkembangan psikopatinya menjadi seorang pembunuh berantai. Dari perspektif biologis, ada beberapa indikator yang menempatkan Fred pada risiko menjadi pembunuh berantai. Pertama, baik ayah maupun ibunya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak berperasaan di mana mengaminkan perilaku incest dalam keluarga. Turunan gen ini juga ternyata didapati dari Fred pada putranya, yaitu Stephen West. Kedua, itu faktor yang mungkin berkontribusi pada Fred, yaitu terjadinya cedera otak traumatis yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang dialaminya. Perspektif kedua yang kita lihat yaitu perspektif psikologis, di mana indikasi kuat menunjukkan bahwa Fred merupakan individu yang tidak berperasaan tinggi dan kurang empati, di mana ia menunjukkan hal tersebut dengan memerkosa gadis tanpa penyesalan dan terlibat dalam beberapa aktivitas ilegal sejak ia berusia muda. Yang terakhir yaitu perspektif yang kita lihat dari sisi sosial, di mana ia sejak usia dini menjadi saksi hubungan incest antara ayah dan saudaranya. Selain itu, ia juga mirip dengan ayahnya, di mana ia kerap memerkosa gadis-gadis muda di lingkungan sekitarnya.